Tempradro untuk bayi, Tempradil untuk adik, Temprabot, Tempradil untuk adik, Temprabote. Ingat mama, ingat Tempra. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir, Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ih, keluarin semuanya. Ya, gimana mau liburan? Harga hotel murah. Ini yang ku cari. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Liburan jauh lebih murah se-Indonesia. Cuma di Agoda. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. 1, 2, 3. Tombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clears terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Tiap hari ada kesempatan baru. Makanya, daya tahan tubuh harus terjaga. Minum Imbus Extra bila perlu. Formula sinergis Imbus Extra vitamin C dan D3, suplemen nomor 1. Imbus Extra. Bantu jaga daya tahan tubuh. Krimnya bikin wajah berminyak, glowingnya juga jadi hilang. Coba Glow and Lovely Derma Glow. Secepat itu nggak berminyak, selalu cerah. Glow and Lovely Derma Glow Cream. Vitamin B, C, E, dan oil control mikroaktif, wajah nggak berminyak. Lebih glowing, nih nggak berminyak. Aktif siap. Glow and Lovely Derma Glow. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Itu apa, Mah? Detol. Biar apa? Gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa pakai Detol setiap hari? Bersih belum tentu nggak ada kuman. Pakai Detol setiap hari biar kita nggak kenapa-napa. Detol antiseptik cair. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Yakin DHA si kecil cukup? Inilah aksi duel ala gladiator 4 pelajar yang terekam siaran langsung di media sosial di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Dalam video tersebut terlihat keempat pelajar berkelahi dengan menggunakan senjata tajam. Akibat duel tersebut, seorang pelajar yang terlibat tawuran berusia 15 tahun tewas terkena bacokan di bagian punggung. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Satreskrim Polres Bogor berhasil mengamankan 15 pelajar yang terlibat berikut senjata tajam yang digunakan para pelaku. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi tersebut bermula dari saling tantang di media sosial yang berakhir dengan duel. Dari peristiwa itu sudah kita amankan 15 yang diduga pelaku, yaitu pelaku utama
2 orang, yaitu yang melakukan duel. Kemudian 13 lainnya adalah teman-teman dari korban ataupun pelaku yang menyaksikan, dan ada 1 yang melive-kan. Para pelaku terancam dijerat pasal pidana berlapis. Berikut Undang-Undang Darurat tentang Senjata Tajam dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan penipuan investasi fiktif menggunakan skema Ponzi yang melibatkan sekitar 50.000 korban dengan total kerugian, ini yang menarik, 210 triliun rupiah, atau dalam mata uang China itu 100 miliar. Kami akan mengkoordinasikan di lingkungan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah lanjut. Kapal yang Cheng-Am yang ditangkap di Laut Batam secara tidak sengaja dalam perjalanan kelautan perikanan beserta rombongan dari Batam ke Pulau Nipa. 2 kapal penyedot pasir laut atau dredger raksasa dengan muatan 10.000 meter kubik pasir laut ditangkap prajurit TNI AL dan Dirjen KKP di perairan Laut Batam, Kepulauan Riau. 2 kapal penyedot pasir laut yang ditangkap, yakni kapal Yangchen 6 dan kapal Yosun 9. Menurut nahkoda kapal Yangchen 6, pasir laut ini akan dibawa ke negara Singapura. Kapal penyedot pasir laut ini sekali sedot 9 jam bisa memenuhi isi palka yang muat 10.000 meter kubik. Satu trip perjalanan memakan waktu 3 hari. Grup perusahaan penyedot pasir laut ini mempunyai armada 10 kapal yang bertonase di atas 8.000 sampai dengan 10.000 gross ton. TNI Angkatan Laut dan Dirjen KKP mengamankan beberapa anak buah kapal yang Yangchen 6 untuk dimintai keterangan dan akan menjalani proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Bapak bawa ya. Ya. 3. Loh, maksudnya Bapak yang nyuruh kan by phone. Siapa yang nyuruh? Tersangkanya ada 1 yaitu Isra MA, yang terlibat kebenasaan, memimpin, orang mati, informasi, kasih rumah secepatnya. Kalau tidak orang yang pulang ya. Kami berhasil mengamankan pengemudinya atas nama Isra MA, dan dalam mobil tersebut kami temukan 1 box styrofoam warna putih, di dalamnya berisi 10
bungkus teh Cina merek Wanyuang dengan berat lebih kurang 1 kilogram dan isinya diberikan narkotika jenis sabu. Pelan-pelan Bang Arnold, aduh. Balap-balap aja. Ditempel Bang. Balap-balap aja. Inilah video amatir saat 3 pemuda asik nongkrong tiba-tiba datang 2 orang pria menodongkan pistol ke arah mereka di kawasan Cicendo, Kota Bandung. Sambil melontarkan makian, kedua orang yang membawa senjata api ini mengaku sebagai anggota polisi. Menurut M. Gali, salah satu korban, pelaku datang ke lokasi untuk mencari rekan korban yang bermasalah dengan keduanya saat berkendara di jalan raya. Tak terima, kedua pelaku lalu membuntuti rekan korban hingga bertemu di kawasan Cicendo. Pelaku sempat memukul rekan korban dan mengaku akan membawa ke kantor polisi. Rupanya, gertakan tersebut hanya modus belaka. Kedua pelaku justru merampas ponsel milik korban. Udah pada diam, ikut semuanya ke Polres. Kan saya gak tahu apa-apa tadinya. Terus saya di ayo Pak, kata saya tuh. Pas begitu saya di piting gini, ditodong, gak tahu lagi ngerampas HP-nya gitu. Berapa dirampas ya? Berapa HP yang itu ya? HP 2. Usai kejadian yang sempat viral di media sosial, korban yang masih trauma melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Dari Bandung, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Terlihat dari rekaman kamera CCTV, pelaku nekat masuk ke warung saat pemilik sempat tertidur. Pelaku sempat mengintai kondisi warung sekaligus memantau keadaan sekitar. Dalam aksinya, pelaku menggasak uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang tersimpan di kotak penyimpanan uang serta 2 buah ponsel pemilik warung. Korban mengaku lengah saat tengah membereskan air minum kemasan di dalam kulkas lalu masuk tanpa mengunci pintu. Menurut pemilik warung, kejadian pencurian ini sudah ketiga kalinya dialami korban. Sejak saat itu, korban memasang kamera pengawas agar bisa mengetahui wajah pelaku. Pas jam 4:30 lah. Kok kejadiannya sekitar jam segitu. Saya 5 sore atau 5 malam, subuh ya. 2 orang, satunya nunggu di motornya, pakai motor. Iya. Itu apa aja Bang yang hilang Bang? Yang hilang tuh uang kurang lebih 3 juta lah sama HP 2. Korban sudah melapor kejadian ini ke pihak pengurus lingkungan setempat dan ke pihak kepolisian. Polisi juga telah mengumpulkan barang bukti untuk melacak pelaku. Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Dari Depok, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Inilah detik-detik seorang pria yang diduga preman melakukan pemalakan disertai pemukulan di sebuah warung martabak di kawasan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Aksi premanisme ini sempat terekam kamera CCTV dan videonya viral di media sosial. Kejadian tersebut berawal ketika pelaku datang dan meminta martabak. Kemudian pelaku marah karena martabak yang diberikan hanya dibungkus dengan plastik. Dan pelaku langsung melakukan pemukulan berkali-kali. Melihat kejadian tersebut, salah seorang warga langsung melapor. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku. Waktu kejadian, menurut keterangan dari saksi dan si pelaku juga dia sedang mabuk. Dan dia awalnya dia dari daerah Asap menuju ke rumah. Ini baru kali pertama atau? Menurut keterangan dari penjualnya baru pertama masuk ke, maksudnya meminta atau memalak dari penjual martabak tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik ruang tahanan Polsek Pamengpeuk
dan terancam pasal penganiayaan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sebuah bangunan swalayan yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin malam terbakar. Menurut warga, api pertama terlihat dari area permainan anak-anak. Kemudian api membesar dan membakar barang-barang di sekitar. Beruntung saat kejadian tak ada pengunjung di swalayan tersebut. Bantuan unit. Tadi sempat panik nggak pas ada api itu? Panik sih, soalnya pemadam kebakarannya itu mobilnya susah buat masuknya gitu. Dia kan masuk gang, jadi matinya itu rada susah. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian, setelah petugas pemadam kebakaran Cibitung menurunkan 7 unit mobil pemadam. Tapi tadi ada laporan dari pihak, sepertinya mungkin ada item kosmetik listrik. Dari kalau permainan anak-anak itu mungkin lupa matiin atau apa gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini dalam penyelidikan petugas Polsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Banyak hal permasalahan sosial dan budaya dikupas dalam perbincangan bersama tokoh masyarakat Sunda ini. Ikhtiar mah wajib. Dalam gaya yang cair, ringan dan bermakna, Ngawangkong sareng Cepopong hadir menginspirasi untuk bersama melestarikan budaya Sunda. Kade. Ngawangkong sareng Cepopong setiap hari Sabtu pada jam berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelak, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Seorang pengendara panik hingga kabur. Saat operasi Zebra Lodaya digelar, aparat Satlantas Polresta Bogor Kota di Simpang Tugu Kujang, Jalan Pajajaran Kota Bogor. Tidak butuh waktu lama, polisi menghentikan usaha pelarian pemotor yang membonceng tanpa menggunakan helm. Pemotor diberikan penindakan berupa tilang, sementara motornya ditahan petugas. Dalam operasi Zebra Lodaya kali ini, fokus pada 9 prioritas pelanggaran, diantaranya melawan arus, kelebihan muatan, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga penggunaan helm ganda. Pada hari ini kita melaksanakan penindakan kendaraan baik R2 maupun R4 yang melakukan pelanggaran kasat mata seperti penggunaan helm ganda, surat-surat kendaraan, knalpot brong, kendaraan 4 yang over dimensi, dan berbonceng 3 maupun memainkan HP di atas kendaraan. Operasi Zebra Lodaya dilakukan serentak selama 2 pekan, mulai tanggal 14 hingga 27 Oktober mendatang. Dari Bogor, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Beginilah kondisi makam di Blok Pecuk, Desa Panyindangan, Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu yang viral di media sosial. Dalam video ini, puluhan makam warga disegel pada bagian nisannya. Bahkan sejumlah orang pun terlibat ketegangan terkait pemasangan segel tersebut. Dalam segelnya tertera jelas lambang dan tulisan Mahkamah Agung berikut Pengadilan Negeri Indramayu yang seharusnya ditulis Indramayu. Bahkan dalam segel yang terpasang di antara nisan tersebut lengkap dengan nomor perkaranya. Makam tersebut diduga berdiri di atas tanah sengketa. Namun pihak Pengadilan Negeri Indramayu membantah melakukan penyegelan terhadap puluhan makam tersebut. Segel yang tertempel bukanlah produk dari Pengadilan Negeri Indramayu yang sejauh ini belum pernah menangani perkara sengketa tanah di lokasi tersebut. Pihaknya masih menelusuri siapa yang memasang segel tersebut. Bahwa bisa diluruskan oleh Pengadilan Negeri Indramayu bahwa itu tidak pernah dilakukan dan itu bukan merupakan produk dari Pengadilan Negeri. Kami dari Pengadilan Indramayu telah berkoordinasi dan akan mengambil sikap dengan melakukan pelaporan untuk kemudian meluruskan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan produk seperti stiker demikian. Dengan viralnya video makam disegel tersebut, pihak Pengadilan Negeri Indramayu akan melakukan pelaporan terkait pemalsuan segel tersebut. Dari Indramayu, Toy Iskandar, iNews melaporkan. bantuan-bantuan dari pengusaha, ya, dari media, tokoh masyarakat, akademisi, ya, kemudian dari tentunya pemerintah dalam hal ini kan pasti Satgas, ya,
gugus tugas pusat BNPB, kemudian TNI yang jelas kan, yang di ring 1 waktu pertama kali karantina COVID ya, mulai Natuna, Pulau Sebaru dan Wisma Atlet ini berakhir. Ini tentunya Kementerian Kesehatan juga ya, semua mempunyai peran. Ya, ini gedung ini termasuk punya dari PUPR nih, Kementerian PUPR. Kita sangat berterima kasih Kementerian PUPR sudah punya tempat yang sangat bagus sekali. Kita tinggal menyekat-nyekat waktu itu untuk pembagian zonasi di lapangan. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Briten, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin,